Hari ini, tepatnya 17 Agustus, kita sebagai warga negara Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Tentunya sebagai warga negara kita patut bersyukur, kita patut bersukacita atas kemerdekaan yang sudah kita raih selama 76 tahun. Kita bangga punya bangsa yang mandiri, yang sudah terlepas dari kendali bangsa lain. Meskipun demikian, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada area-area yang belum merdeka di dalam kehidupan kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Contohnya, saat ini kita masih berjuang untuk menghadapi pandemi COVID yang ada. Namun sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai bangsa kita. Nah, Bapak Ibu para sahabatku, selain status kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya status sebagai warga kerajaan sorga. Seperti terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Dan tahukah Bapak Ibu para sahabatku sekalian, bahwa baik status kita sebagai warga negara Indonesia maupun status kita sebagai warga kerajaan sorga, semua itu atau status itu diperoleh dari hasil sebuah perjuangan atau pengorbanan. Kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan kita sebagai orang percaya, kedua-duanya melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pahlawan, para pendahulu-pendahulu kita yang rela mati demi kemerdekaan bangsa kita yang tercinta. Dan sama dengan itu juga kita sebagai orang percaya, kita dibebaskan dari belenggu dosa karena Kristus rela menderita bahkan mati di kayu salib. Namun dari kedua kesamaan tersebut, terdapat satu perbedaan yang mendasar. Di antaranya adalah kalau kemerdekaan negara Indonesia itu diraih dari hasil perjuangan para pahlawan kita. Bukan karena diberi oleh bekas penjajah. Tetapi sebaliknya kemerdekaan kita di dalam Kristus dari dosa-dosa yang ada itu bukan karena perjuangan kita, bukan karena usaha kita, tetapi mutlak karena anugerah Tuhan. Mutlak karena pemberian Tuhan. Seperti di dalam Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, Bapak Ibu para sahabatku, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di luar Yesus Kristus, tidak ada kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaannya cuma sifatnya semu. Nah, seperti terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan tercatat juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Dari ayat ini jelas bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di luar Yesus tidak ada kemerdekaan sejati. Sekali lagi, di luar Yesus tidak ada kemerdekaan sejati. Yang ada adalah kemerdekaan yang sifatnya sementara, yang sifatnya semu. Sebabnya Bapak Ibu para sahabatku, dimanapun saudara yang menyaksikan video ini, mari pastikanlah bahwa engkau telah merdeka dan kemerdekaanmu itu adalah kemerdekaan karena di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Selanjutnya mari kita akan melihat kemerdekaan apa yang kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang pertama, kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan apa yang kita terima dari pengorbanan Kristus di kayu salib adalah kemerdekaan dari dosa dan kutuk dosa. Kita tahu bersama bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur melalui kematian Kristus di kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa. Dan sungguh-sungguh kita sudah
dimerdekakan. Sebabnya Bapak Ibu para sahabatku, biarlah kau izinkan terus Yesus yang berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kemerdekaan apa yang kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kemerdekaan yang kita peroleh melalui pengorbanan Kristus di kayu salib adalah kemerdekaan dari hukuman. Kita tahu bersama akibat dosa itu maka kita mengalami penghukuman yang kekal. Tapi justru melalui pengorbanan Kristus di kayu salib kita dimerdekakan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mengalami penghukuman yang kekal. Yang ketiga, kemerdekaan apa yang kita peroleh dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yang ketiga, kemerdekaan yang kita peroleh, kita terima dari pengorbanan Kristus di kayu salib adalah kemerdekaan dari maut atau kematian yang kekal. Kita tahu bersama di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan. Sebabnya hiduplah sebagai orang-orang percaya yang betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Merdeka dari dosa, merdeka dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa, merdeka dari segala hal yang tentunya bukan berasal daripada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu para sahabatku, setelah kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 1b. Di situ dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka kita perlu berdiri teguh. Artinya, jangan lagi kita mau digoda, jangan mau lagi kita terjerumus ke dalam dosa atau keinginan-keinginan daging. Tapi kita harus berdiri teguh dan jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Dengan demikian, kita akan terus menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.